Dia datang untuk bekerja sebagai pelacur. Nyonya rumah mengatur kamar untuknya. Dia masuk ke kamar. Kamarnya sedikit berantakan. Sampah berserakan di mana-mana. Juga ada foto wanita cantik. Dia ingat wanita di foto itu. Saat dia tiba di sana, dia melihat wanita itu membawa koper. Dia menjatuhkan plastik ikannya. Tapi wanita itu tidak memarahinya. Hanya pergi dan masuk ke dalam mobil. Putri nyonya rumah diantar pulang oleh pacarnya. Dan dia bertemu dengannya di persimpangan jalan. Mengetahui bahwa wanita itu pelacur baru. Wajahnya menjadi serius. Dia tidak menunjukkan rasa hormat dan langsung menutup pintu. Tapi adiknya memiliki kesan baik pada pelacur baru itu. Dia memegang kamera untuk memotretnya. Malam itu Lina mendapat tamu pertama. Kebisingan dari kamarnya membuat gadis itu tidak nyaman. Dia memutar musik dengan nada besar. Besoknya tamu masih ingin berolahraga. Dua orang di luar mendengar suara dengan jelas. Terdengar suara rintihan. Saat tamu hendak pergi, nyonya rumah berlari untuk meminta uang lagi. Hanya karena 2 botol bir. Keduanya berdebat sebentar. Tekanan hidup terlalu besar. Lina hanya bisa mengandalkan ini untuk mencari nafkah. Saat melihat bos yang sedang menggambar di dinding, Lina pergi membantunya. Bos melihatnya dengan penuh nafsu. Sebenarnya dia tertarik dengan rintihan di pagi hari. Saat ini tidak ada siapapun. Ini kesempatan terbaik. Bos menariknya masuk ke kamar. Dia berjuang untuk memperkosanya. Pulang dari sekolah, gadis itu melihat ayahnya yang sedang menggambar. Dia mendekat untuk menyapanya. Alhasil dia melihat resleting ayahnya yang terbuka. Juga melihat Lina di halaman. Dia langsung mengerti apa yang terjadi. Saat makan, dia menegur dan mencaci Lina dengan marah. Lina merasa sedikit malu. Dia berkata, "Aku akan makan sendiri di kamar." Nyonya rumah menolaknya. Selesai makan, adik pergi ke kamar kakaknya. Kakaknya sedang berganti pakaian. Saat pergi ke kamar Lina, dia melihat Lina yang tertidur. Karena rasa ingin tahunya, dia menutup pintu dan mendekat ke Lina. Setelah memastikan bahwa Lina tertidur lelap, dia meletakkan tangannya di dadanya. Tiba-tiba Lina bangun. Anak itu mengeluarkan foto dan berkata ingin menunjukkannya. Lina mengusirnya. Anak itu keluar. Seorang pria berdiri di depan rumah. Dia mengaku sedang mencari adiknya. Lina terlihat takut padanya. Pria itu tidak puas dengan sikapnya. "Selama di penjara, aku selalu memikirkanmu. Kenapa kamu bersembunyi dariku?" Di tengah malam, terdengar suara merdu di kamar. Bos duduk dan menyimak suara itu. Hatinya dipenuhi amarah. Besoknya dia mengambil semua uang Lina. Di masa lalu, dia membawa Lina ke pantai. Dia menyewa kapal dan berjalan-jalan. Sopir memiliki kesan bagus pada keduanya. Dia selalu ingin memutar kepalanya untuk melihat. Tapi dia berusaha untuk tidak melihatnya. Hari itu saat sedang menggosok gigi, Lina merasa mual. Ternyata ada tamu yang tidak melakukan tindakan pencegahan. Dia pergi ke rumah sakit untuk aborsi. Tapi saat pulang dari rumah sakit, hujan deras turun. Kebetulan melihat putri nyonya rumah. Dia mendekat untuk berbagi payung. Tapi gadis itu langsung membuang payungnya. Setelah memarahinya dia berjalan tanpa payung. Keduanya pulang. Nyonya rumah bertanya, "Kenapa kamu tidak berbagi payung?" Lina menjelaskannya. Di malam hari seorang tamu datang. Dia mengeluarkan seragam sekolah dan meminta Lina untuk memakainya. Ini adalah hobi mesumnya. Di sisi ini adik mendengarkan suara dari kamar sebelah. Dia telah memasang alat menguping. Perdebatan menarik perhatian nyonya rumah. Tanpa berkata apapun, bos langsung meninju tamu itu. Untung pria itu terhindar dari kematian. Dia marah dan melapor ke polisi. Tapi itu tidak berguna. Hari berikutnya, Lina pergi ke pantai untuk melukis. Pelaut mengajaknya naik ke kapal. Dia dengan senang hati menerima ajakannya. 2 orang duduk di kapal menuju mercusuar. Saat melihat ke arah lautan yang luas, Lina merasa lega, meski hidup di lapisan bawah masyarakat. Dan pekerjaannya kotor, tapi dia tetap tidak menyerah. Saat dia menggambar sketsa, dia bertemu dengan putra nyonya rumah. Anak itu memintanya untuk menjadi model telanjang. Lina ragu sejenak, lalu menyepakatinya. Setelah mengambil beberapa foto seksi, dia berlutut di hadapan Lina.
Ternyata di kelas hanya dia yang belum mencicipi wanita. Jadi dia merasa malu. Dia memberi setumpuk uang. Tidak ada lagi penolakan. Anak itu telah menjadi pria sejati. Dia berdiri di atas kapal dan berteriak. Suatu hari pria itu datang dengan sekantong jeruk. Dia menyuruh Lina untuk bekerja untuknya lagi. Selesai mendengar jawabannya, dia menjadi marah. Dia menggerakkan tangan dan kakinya, lalu mengambil uang dan pergi. Semuanya didengar oleh anak itu. Anak itu bersembunyi sambil memegang batu, dan melemparkannya ke pria itu. Malamnya dia menemui Lina, dan menunjukkan foto. Dia ingin melakukannya lagi. Tapi Lina bilang kamu terlalu muda. Jangan menuruti hal seperti itu. Anak itu hanya bisa pergi. Setelah kembali ke kamarnya, dia melihat kakaknya yang telah mengetahui alat penyadap. Dia bergegas mengambilnya kembali. Besoknya saat Lina mencuci muka, gadis itu menendang ember, lalu meminta maaf dengan tenang. Lina hanya diam dan lanjut membasuh muka. Di malam hari, gadis itu dibawa ke hotel oleh pacarnya, dan ingin melakukan sesuatu. Tapi gadis itu menolaknya, tidak membiarkan pacarnya mendapatkan keinginannya. Pacarnya sangat marah. Dia mengambil bajunya dan pergi. Setelah keluar dari hotel, dia menanyakan alamat pelacur. Tanpa diduga dia diberi alamat Lina. Saat ini gadis itu baru pulang, dan melihat sepasang sepatu yang familiar. Tapi dia yakin pacarnya tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi tanpa banyak berpikir dia pergi ke kamarnya. Dia melihat pemutar musik di atas meja. Dia mengambilnya untuk mendengarkan musik, lalu menelepon pacarnya. Saat ini sang pacar menerima teleponnya. Gadis itu meminta maaf, dan berkata aku mencintaimu. Setelah menikah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Bukankah kamu selalu ingin bertemu orang tuaku? Besok aku akan membawamu. Pria itu sedikit bingung, tapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjaga sentimen itu. Besoknya adalah hari pacarnya bertemu dengan orang tuanya. Dia menyuruh ibu menyingkirkan Lina untuk sementara. Dia tidak ingin pacarnya tahu ada pelacur di rumahnya. Untuk menyenangkan putrinya, dia menyarankan Lina untuk pergi dulu. Meski enggan tapi Lina tetap setuju. Dia pergi ke pantai lagi. Dia duduk dan minum bersama pelaut. Pelaut itu mengeluarkan sejumlah uang, ingin berbisnis dengannya. Lina sedikit mabuk dan langsung menolak. Dia pulang dalam keadaan mabuk. Saat ini pacar itu belum pergi. Lina duduk di bersama yang lain, lalu meminta untuk dibawakan nasi. Gadis itu menjelaskan ke pacarnya, itu sepupuku, dia bekerja di sini. Pekerjaanku pelacur. Gadis itu malu dan marah. Dia langsung menamparkan Lina dan pergi. Nyonya rumah juga marah dan menamparnya. Meski bos sangat menyukainya, dia tak berani mengatakan apapun. Gadis itu tenggelam dalam ketidakbahagiaan. Setelah pulang ke rumah, ibu datang untuk menghiburnya. Kebetulan melihat pemutar musik. Pemutar musik itu tidak dibelikan olehnya. Itu adalah hadiah yang dia terima. Dari mulut ibunya dia mengetahui sesuatu yang sulit untuk diterima. Dia menemui pacarnya di pantai. Apakah kamu pernah masuk ke kamar Lina? Aku memang masuk, tapi tidak melakukan apapun. Aku langsung pergi. Pertanyaan langsung mengarah ke Lina. Melihat raut wajah keduanya yang begitu, Lina berbicara dengan santai. Aku melakukannya 2 kali. Dia juga memuji tubuhku yang indah. Pacar itu berusaha untuk menjelaskan. Gadis itu marah dan menamparkan pacarnya, lalu mengembalikan benda itu ke Lina. Aku tidak menginginkan apapun dari wanita pelacur. Lina menamparkan wajahnya dan menangis. Dia tidak tahan lagi menanggung penghinaan itu. Di malam hari, saat Lina menerima tamu, gadis itu menelepon polisi untuk melaporkan prostitusi. Setelah mendapat laporan, polisi tiba dengan cepat. Lina dan bos dikurung di sel. Ini pertama kalinya Lina ditangkap. Jadi dia sangat ketakutan dan meneteskan air mata. Melihat hal itu, bos dengan anggun mengenakan mantel padanya. Setelah membayar denda, keduanya keluar. Sesampainya di rumah, mereka mendengar nyonya rumah yang sedang marah. Putrinya mengatakan tidak mau ikut menjalankan bisnis kotor ini. Ibu langsung memarahinya. Kamu dibesarkan oleh bisnis semacam ini. Jika tidak melakukannya, apa yang kita bisa lakukan? Kupikir semua masalah akan berlalu.
Hari itu adik menyadari bagian bawahnya tidak sehat. Dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Ternyata dia tertular penyakit saat berhubungan tanpa pengaman. Yang mengejutkan, dia bertemu dengan ayahnya di rumah sakit. Ternyata ayahnya juga tertular. Suasana keduanya menjadi canggung. Saat di rumah bos tidak memarahi Lina, tapi menyuruhnya untuk diperiksa ke rumah sakit. Saat ini ibu datang menamparkan putranya. "Apakah kamu melakukannya?" Anak itu mengangguk. Ibu langsung marah. Dia membuka pintu kamar Lina dan menyuruhnya untuk pergi. Lina tidak membalasnya. Dia menutup pintunya, lalu berkemas dan bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, dia menatap gadis itu dengan dingin. Sudah puas sekarang? Saat dia hendak pergi, nyonya rumah menghampirinya. Dia mengambil barang bawaan Lina dan memarahinya. Lina tidak peduli, dan tidak mengambil barang bawaannya kembali. Dia pergi ke pantai. Gadis itu merasa sedikit bersalah. Dia meletakkan barang bawaan itu di kamar Lina. Dia penasaran dan melihat sekeliling kamar. Dari foto pajangan yang bagus, foto di buku, hingga ikan mas di akuarium. Dia terkejut saat melihat gambarnya. Dia pergi ke pantai untuk menemui Lina. Tiba-tiba dia melihat ke mercusuar. Lina sedang bertempur bersama pelaut. Saat ini dia sadar, ternyata seks tidak terlalu buruk. Malamnya dia kembali ke rumah, lalu memakai alat penyadap adiknya. Kali ini dia tidak lagi merasa mual. Besoknya dia mengajak pacarnya kencan. Setelah minum alkohol, mereka bersiap untuk ke langkah selanjutnya. Tanpa diduga pacarnya menolak. "Aku ingin menghargai cara berpikirmu. Setelah menikah, baru kita melakukannya." Gadis itu pulang. Di kotak surat, dia menemukan kartu lukisan cat minyak Lina. Sekarang dia sangat penasaran dengan Rina. Hari itu dia diam-diam mengikutinya. Saat Lina sedang mencoba barang, dia melihat sosok gadis itu melalui cermin. Dia pergi bersembunyi di sudut gelap. Gadis itu kehilangan jejaknya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi dia pergi ke tempat yang sering dia kunjungi, melakukan hal-hal yang pernah dilakukan. Saat melihat sosok Lina di cermin, dia sangat terkejut. Lina hanya tersenyum lembut. Dua wanita muda saling memandang dan tersenyum. Kesalahpahaman akhirnya selesai. Adegan diubah. Pria itu melihat gambar Lina yang dijual putra nyonya rumah. Dia langsung menemui Lina dan meminta uang. Mendengar suara di kamar Lina, anak itu bergegas memeriksa dan menghentikannya. Bajingan itu sombong dan angkuh. Lina tidak berdaya. Dia hanya bisa berjanji akan memberinya uang besok. Pria itu berbalik dan pergi. Malamnya gadis itu mimpi buruk. Dia menemukan mayat di tepi laut. Setelah bangun, dia bergegas pergi ke kamar Lina. Setelah melihat Lina sedang tertidur dengan tamu, dia menghela nafas lega. Tapi saat itu dia merasa aneh. Dia masuk untuk memeriksa. Pergelangan tangan Lina terluka. Untung ditemukan tepat waktu. Jadi nyawanya terselamatkan. Tapi bajingan itu masih tidak menyerah. Dia datang untuk meminta uang. Bos marah dan mengajaknya ke pantai. Bajingan itu menerima ajakannya. Awalnya bajingan itu ingin memukulinya hingga mati. Tapi saat itu pelaut datang dan memberinya pelajaran dengan serius. Bajingan itu memar dan bersandar di sekoci. Lina berjongkok dengan lembut. Tanpa diduga bajingan itu menamparnya dan berkata, "Kamu milikku." Lina tidak berkata apapun. Dia melepas perban di pergelangan tangannya, lalu menyeka darah di wajah bajingan itu. Bajingan itu mulai menyesal. "Apakah jeruk yang kubelikan terakhir kali enak? Aku sangat menyukaimu." Tidak menunggu dia selesai berbicara, Lina langsung memeluknya. Tapi pria itu mendorongnya, lalu pergi terhuyung-huyung. Melihat pria itu yang menghilang di telan malam, mata Lina menjadi merah. Dia duduk di perahu sambil memakan jeruk. Gadis itu mendekat. Lina memberinya sepotong jeruk. Gadis itu memakaikan jepit rambut ke Lina, lalu meletakkan kepalanya di pangkuannya. "Cantik sekali. Tak heran setiap pria mencintaimu. Jika aku seorang pria, aku juga akan mencintaimu." Tiba-tiba hal aneh terjadi. Ada salju yang turun. Keduanya kembali ke rumah. Saat ini ada tamu yang datang. Gadis itu menyuruh Lina untuk tetap di kamar. Kali ini dia akan membantu. Tamu kali ini adalah seorang paman yang terlihat sopan. Pimpin tamu ke kamar. Tamu bertanya apakah ada gadis di sini. "Itu aku."
Di akhir film, setelah hidup bersama setiap hari, Lina berangsur-angsur menyatu dengan keluarga itu. Meski hidup tidak terlalu senang, tapi mereka bisa hidup damai di rumah ini. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.